Hi guys, how are you today? Really, how are you? I'm Frankie and today I want to continue to share with you Frankie Writings episode 6, A Secret of the Future. Your future is still much more valuable than your past. Akhir-akhir ini kita semua menghadapi badai kehidupan yang sama, pandemi COVID-19 and krisis ekonomi yang tentu memberikan penderitaan ke banyak orang. Baik dari kita yang sudah benar-benar kehilangan masa depan, termasuk nyawanya, namun banyak pula yang masih memperjuangkan hingga saat ini. Dan itu mungkin teman-teman semua. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, ada juga beberapa orang yang sedang mengalami permasalahan yang berbeda, yang juga memberi dampak kepada masa depannya. Permasalahan ini meliputi penyesalan, trauma, dan sakit hati. Penyesalan, trauma, dan sakit hati tentu disebabkan oleh masa lalu yang buruk, yang rusak, dan yang hancur. Baik oleh karena kegagalan dari diri sendiri, maupun yang dikarenakan oleh atau bersama orang lain. Yang pertama, penyesalan. Biasanya terjadi karena sikap cuek atau masa bodoh terhadap resiko yang bisa terjadi ke depannya, yang tentunya disebabkan oleh kenyamanan dan kesenangan sesaat pada awalnya. Tapi yang dialami setelahnya adalah berantakan dan kesedihan yang mendalam. Akhirnya menyesal. Lalu yang kedua, mengenai trauma. Biasanya terjadi karena kejadian yang tak diinginkan terjadi di masa lalu, sehingga membuat rasa takut dan gentar yang dalam setiap kali mengingat atau melihat kejadian itu maupun yang serupa, sehingga terjadi sebuah memori yang gak enak, trauma. Dan yang ketiga, sakit hati. Biasanya terjadi karena sesuatu hal yang diharapkan, namun justru yang datang adalah hal yang berbeda dari apa yang diharapkan. Tentu ini melahirkan luka pada hati dan kekecewaan yang juga mendalam. Mungkin di antara kita ada yang merasa sudah tidak ada masa depan lagi, seperti semuanya sudah terlanjur runyam dan tidak bisa diperbaiki. Well, honestly, you're right. Kamu benar, masa lalu kita messed up dan tidak bisa dibetulin. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang bisa mengubah dan memperbaiki masa lalu yang sudah kita lalui semua. Namun, aku mau kasih tahu bahwa masih ada harapan, yaitu Tuhan masih sanggup memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dia selalu ada di depan pintu hati menunggu kita. Yes, Dia mau kita bangkit sekarang. Tuhan tahu kok betapa hancurnya masa lalu kita. Dan Tuhan tidak hanya mau mengobati hati kita, tapi Tuhan mau mengganti hati kita dengan hati yang baru. Namun, kita perlu sadar beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, mengakui kalau kita tidak kuat. Yes, kita tidak perlu pura-pura kuat. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Datang dengan apa adanya, meskipun dengan hati yang hancur. Yang ketiga, meminta ampun kepada Tuhan. Dan yang keempat, percayalah, Tuhan mau mengampuni dan memulihkan kita dengan hati yang baru. Dan yang kelima, bangkitlah dan terus melangkah kepada masa depan bersama Tuhan. Tuhan akan terus menopang dan menguatkan. Sebagai penutup, masa lalu kita mungkin sudah sangat buruk, rusak, dan bahkan hancur oleh kesalahan yang pernah terjadi. Tapi ingatlah, masa depan kita jauh lebih berharga dan jauh lebih indah. Bukan ketika kita mampu melihatnya, karena itu memang mustahil sebenarnya. Akan tetapi ketika kita mau melihat masa depan kita sebagai masa depan yang masih ada pengharapan, karena masih ada Tuhan yang peduli dengan masa depan kita. Masa lalu mungkin tidak bisa diperbaiki karena sudah terjadi. Tetapi kehancuranmu, kerunyamanmu, dan luka hatimu, itu semua sanggup diperbaiki Tuhan dan bahkan diganti dengan yang baru. So, jangan menyerah sekarang.
Jangan rusak lebih dalam lagi. Bangkit. Karena kita adalah lebih dari pemenang. So, today is Frankie Dartings episode 6. A secret of the future. And I hope you guys today bisa lebih merefleksi jika kamu sedang merasa down. Tentu saat yang tepat, saat yang sangat tepat, Tuhan berbicara sama kamu untuk bangkit kembali dan meninggalkan masa lalumu. Masa depanmu jauh lebih bernilai dan berharga karena masih ada Tuhan yang menopang tangan kita. Terima kasih.